Pak Fuad bisa jawab? Karena jelas kata Pak Fuad, min kantorin, dari kantor. Benar Pak Fuad? Halal apa tidak? Halal apa tidak Bu? Halal apa tidak Pak? Malaikat ketika mendengar ucapan makhluknya yang ditanya dengan jawaban yang halal, maka kayaknya malaikat mengelus-elus Pak Fuad. Teman saya. Kenapa? Karena punya hartanya mendapatkan dari yang halal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya oleh malaikat, min aina maluka, dari mana hartamu? Kita jawab, min nyopetin, dari malaikat. Ini makhluk. Kira-kira teman apa agak malaikat kayak gitu? Paling digebok sama malaikatnya. Alhamdulillah. Harus bersyukur Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya harta tersebut mendapatkan dari yang halal. Pak Fuad. Yakin Bapak Ibu sekalian Pak Fuad orangnya baik? Yakin? Yakin nggak Pak orang Pak Fuad baik? Bu, yakin nggak Pak Fuad baik? Nggak pernah marah-marah. Senyum mulu Pak Fuad orangnya. Murah saja benar. Masih ada yang baik. Satu, min aina maluka, dari mana harta yang kita dapat? Haruslah kita jawab min halalin, dari sesuatu yang halal. Betul? Jangan sampai harta yang kita dapat ada harta haram. Nauzubillahi min. Namun malaikat bukan sampai di situ saja Ibu nanyanya. Setelah ditanya tahu dari mana hartanya, nanya juga yang selanjutnya, ila aina maluka. Kemudian dipakai apa itu harta yang halal tadi? Pak Fuad, konon katanya Pak Fuad sekarang persiapan 100 juta Bapak Ibu sekalian buat umroh ini. Amin. Bahkan lebih, amin. Ila aina, kemana kata malaikat? Itu yang tadi yang halal. Pak Fuad jawabnya gampang. Al-ula, yang pertama, ongkos umrotin, ongkos. Benar Pak? Tadi bisik-bisik ke saya, Pak Fuad, ongkos umrohnya itu berdua kurang lebih 70 juta. Kalau nggak percaya, tanya sendiri orang yang ada. Uang apa daun itu Bu? Tapi beruntung mendapatkannya halal, dipakainya juga. Ditanya depan malaikat, dipakai apa itu Pak Fuad uang? Ongkos umrotin, yang pertama dipakai ongkos 70 juta. Sisanya masih berapa? Kalau tadi 100 juta, sisanya tinggal berapa? 30. Dipakai apa lagi Pak Fuad? Pengajianun. Pengajian. Ya, pengajian kan udah ada BC. Emang tetap pakai butuh itu? Air. Benar? Ini lagi apa nih? Tenda. Minum. Benar? Di total itu pengajian aja 10 juta. Belum ceramahnya belum. Biasa itu waktu ya. Bangga di depan malaikat ketika harta kita dapatkannya halal, dipakainya juga halal. Kata malaikat, fadkhuli fi ibadi wadkhuli
Pak Fuad dan Ibu Fuad, karena harta yang didapatkan halal, dipakainya juga halal, apalagi bisa beribadah ke Baitullah, sok masuk ke surga. Nikmat kan tuh kayak gitu. Tapi kalau hartanya halal, kemudian ditanya oleh malaikat, dipakai apa itu Pak Fuad? Kata Pak Fuad, gara-gara sebotol. Coba Pak bayangin, uang segitu banyaknya dipakainya kek botol. Ada orang kayak gitu? Kata malaikat tuh dapatnya halal, tapi dipakainya apa? Sama aja bohong, bener? Tuh di masjid Bu, bulan-bulan kemarin ada bocah mau nyolong kotak amal, ketangkep. Ini yang nangkep nih, bodyguard. Ditanya, dari mana kamu kesini? Bekasi Pak. Mobil Bekasi. Naik apa kesini? Jalan kaki katanya. Digeledah dompetnya, di dompet ada gadean HP, surat gadean. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau gade itu halal haram? Dibeliin HP sama bapaknya 2 juta, digadein 700.000 wajib. Gade itu halal Ibu sekalian. Tuh dia tuh, pegadaian, benar. Asal jangan sampai kolor aja digadein. Digadein tuh HP yang dari bapaknya 2 juta, jadi 700.000. Ditanya sama teman-teman, kamu kunyuk? Maling namanya kan? Dikemanain ini uang 700.000? Kata dia, 200.000 beli obat-obatan. Yang mau Bu? Obat-obatan. 200 lagi? Mabok. Yang mau? 200 lagi? Cewek Pak Ustaz. 100.000 buat makan. Bayangin Pak, 600.000 yang tadinya halal mendapatkannya, dipakainya kepada yang haram. Nauzubillah min. Maka beruntung Pak Fuad. Apapun yang Allah berikan dari jalan yang halal, dipakai buat ibadah, insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, Pak Fuad, Bu Fuad, mohon izin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan bagi orang-orang yang mau berangkat haji dan orang-orang yang akan menjalankan ibadah umroh. Bagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini depan saya koko baik nih. Agak Allah aja. Ini Bu. Dari mana Ibu? Oh, sudah kamu aja sebenarnya. Pantesan kagak kenal saya. Itu. Saya biasanya Bu nongkrong di TV. Depan TV gitu ngobrolnya. Kok di TV di mana? Bapak Ibu yang saya hormati, bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, perhatikan ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Bahasa kerennya mah, Pak Fuad, Bu Fuad, kalau kalian mau berangkat ke tanah suci, mau umroh, sempurnakan tuh umrohnya lillah, karena Allah. Dengar Pak Fuad, yang luluk-luluk, nanti pun luluk dengar ini. Lillah kata Allah, jangan karena yang lain, tapi sempurnakan ibadah umrohmu lillahi ta'ala, karena Allah.
Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menyempurnakan umroh? Benar? Kenapa harus sempurna? Kita bilang tadi, Pak, Bu, sayang ongkosnya. Benar? Bareng-bareng ongkosnya. Ustadznya. Bu, ampun. Gimana ya? Dianggap serius sama Pak Muad, alhamdulillah. Dianggap bercanda juga, itu masa iya. Sayang jauh-jauh ke Baitullah, ninggalin permata trias, ninggalin anak keluarga 13 hari, tapi bukan lillah. Di hadapan Allah kalau bukan lillah, zong. Tahu zong? Bapak Ibu suka lihat kuis yang ada zongnya itu? Kuis apa namanya? Super deal. Oh, kuis apa? Kuis apa, Pak? Oh, ketahuan suka nonton TV. Adanya juga waktu maghrib lagi ya. Pas dipukul, jong katanya tuh. Bagi siapa saja manusia yang berangkat beribadah ke Baitullah bukan lillah, di hadapan Allah zong, tidak ada pahalanya. Namun, maka niatkan dari sekarang Pak Muad berangkat melaksanakan ibadah umroh lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin disanjung oleh tetangga, bukan karena ingin disanjung oleh keluarga, bukan hanya ingin disanjung oleh yang lain, tapi niatkan lillahi. Bagaimana cara untuk kita mendapatkan kesempurnaan ketika melaksanakan ibadah umroh? Ada ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kamu ada bukan udah apa namanya, manasika. Rukun umroh jumlahnya 5. Sekali lagi, rukun umroh jumlahnya 5. Berapa? Ini saya ngajarin Pak Muad, Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu mah ya kan belum umrohnya juga kan? Mudah-mudahan kita nyusul, main. Amin. Pak Muad dulu nih. Rukun umroh itu jumlahnya 5, Pak Muad, Bu Muad, dan Bapak Ibu yang lainnya, yang harus dilaksanakan ketika umroh biar umrohnya sempurna. Yang pertama daripada rukun umroh yang 5 itu al-ihramu, memakai pakaian ihram. Udah ada Pak Muad? Udah ada, Bu? Udah bisa makainya? Hati-hati tuh pakai pakaian umroh. Tanya Pak Haji itu kan, cuma segitu doang pakaiannya, Pak. Kagak boleh pakai dalaman, ibu-ibu di sana itu. Dengerin, Pak, siapin iket yang kuat, Pak Muad. Kalau nanti Bu Muadnya narik-narik, hati-hati itu tali. Bahaya. Maka cara pakai itu pun diatur oleh para ulama. Termasuk rukun umroh itu bukan main-main. Pakai pakaian umroh yang tidak ada jahitannya. Benar. Bahkan sekarang mah konon katanya dilarang masuk ke area Ka'bah kalau tanpa pakai baju ihram. Warnanya apa Bu Muad? Ihramnya putih. Kali merah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kain ihram warnanya kagak putih? Boleh? Makruh. Orang mah putih semua kan? Ini mah merah, siapa itu? Dia pindah malaikat katanya bajunya. Korea kuning. Korea kuning kan? Kuning. Perhatikan. Rukun pertama ketika umroh kita harus ihram, memakai pakaian ihram, di mana tempatnya pun nanti dibarengi dengan niat ihram. Biasanya kita ngambil mikot, Pak Haji ya, ngambil mikot namanya, ada mikot namanya mikot Yamani, dibawa nanti dari Masjidil Haram keluar tanah haram ke tanah halal, ibu-ibu sekalian. Nanti disuruh niat di situ.
nawaitul umrata lillahi. Pertama itu nawaitul umrata lillahi ta'ala, kata Pak Muhammad, dan Muhammad saya niat umroh lillahi ta'ala dalam posisi sudah memakai kain ihram. Pengen Pak? Pengen Bu? Kata ulama, barang siapa yang pengen umroh rajin-rajin baca surat Waqiah. Surat apa? Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khafidatur. Semalam 7 kali. Semalam berapa kali? Selama 40 hari 40 malam surat Waqiah jangan putus. Berapa hari? 40 hari baca surat Al-Waqiah. Setelah 40 hari selesai, belum ada tanda-tanda mau umroh, baru lihat-lihat surat rumah, surat tanah, dibaca dulu, dibaca. Kira-kira Waqiah belum manjur. Ya. Ya. PKB lah. Surat mobil masih ada, kan? Kayaknya daripada Waqiah itu yang lebih manjur. Bener Bu? Jangan. Jangan. Bagi yang mampu saja. Tapi kalau mau ya silahkan. Pertama Pak Muhammad, setelah memakai pakaian ihram, kemudian pakai baju ihram, niat umroh, barulah dari tanah tadi, tanah halal tempat kita miqat tadi, ngambil niat, berangkatlah ke tanah haram, masjid, masuk ke pelataran Masjidil Haram, langsung melaksanakan rukun umroh yang kedua, namanya tawaf, bukan kopi. Namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Muterinnya Bapak Ibu sekalian, posisi badan kita yang sebelah kiri itu harus bersandingan dengan Ka'bah. Tuh gini tuh, kiblat itu. Ya. Jangan ditinggalin. Bukan ya. Takut ketukar bukan apa-apa. Iya, orang-orangnya banyak semua. Pegangin aja udah. Masuk ke pelataran Ka'bah, tawaf 7 kali putaran sambil baca doa. Udah hafal doanya Bu? Kapan udah hafal doanya? Doanya banyak. Yang paling simpel doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar wa qina begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. 7 kali. Dua sekalian rukun umroh. Yang ketiga, rukun umroh setelah melaksanakan tawaf 7 kali di putaran Masjidil Haram di depan Ka'bah. Selesai itu, apa yang kita lakukan bagi orang yang sedang umroh? Sa'i min bainas Safa wal Marwah, dari gunung Safa ke gunung Marwah. Dari Safa ke Marwah lari 1 kali dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali, sampai 7 kali juga jauh. Itu lumayan Pak Fuad. Makanya dari sekarang ada waktu 2-3 hari minimal pagi-pagi dari sono. Apain Pak Fuad? Hitung-hitung belajar sa'i ya. Jauh itu lumayan. Lari-lari kecil. Setelah selesai sa'i, Bapak Ibu sekalian,
diakhiri dengan tahallul. Apa katanya? Tahallul itu memotong rambut. Potong rambut. Lebih afdal mah dibotakin, teman. Iya. Oleh-oleh yang tidak bisa dilupakan dari tanah suci adalah botakin. Tidak perlu. Kalau ibunya ya jangan, ibunya mau dibotakin gitu aja. 4. Tahallul. Yang kelima, tarbiyah. Selesai itu ya sudah, selesai ibadah umrahnya. Habis itu ngapain lagi? Nanti ada yang ke Madinatul Munawwarah ziarah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ada yang main-main, ada yang tur sana sini. Yang jelas Pak Fuad, Bu Fuad, sebelum kemana-mana jangan lupa sempurnakan dulu itu rukun umroh yang 5. Jangan sibuk nyari barang sono, jangan sibuk nyari perhiasan di sono, jangan sibuk nyari belanja sono sini. Giliran umrohnya melepo. Saya mah capek. Sayang, udah jauh-jauh dari permata Trias ke tanah suci, nyampe sono tidak bisa melaksanakan ibadah jam 10:30. Lanjut nggak Pak? Lanjut nggak Bu? Saya mah gimana Pak Pada jangan itu Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, itu hanya ibadah umroh. Semua ibadah yang Allah wajibkan dan syariatkan kepada kita semua itu pasti manfaat dan barokahnya pasti kembali kepada kita semua. Bukan buat Allah, bukan, auzubillah, tapi buat kita semua. Salat yang 5 waktu barokahnya pasti kepada kita semua. Puasa yang Senin Kemis pasti buat kita semua. Umroh, haji dan lain sebagainya pun pasti manfaatnya itu akan kembali ke diri kita masing. Takalilah. Timbul pertanyaan kata si bapak, timbul pertanyaan kata si ibu, kenapa harus lillah? Ibu, bapak punten, zaman sekarang mah ibadah itu macam-macam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud hunafa'a wa yuqimus. Tidak aku perintahkan umat manusia, umat Islam kecuali untuk beribadah mukhlisin, harus dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Ngomong-ngomong tentang ikhlas, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, itu kalau kita tadi berbicara tentang lillahi ta'ala, orang yang berangkat umroh, bagaimana kita yang di sini yang tidak berangkat haji, yang tidak berangkat umroh? Apa kita juga harus ikhlas lillahi ta'ala, apa harus karena yang lain? Sama, kita juga harus ikhlas, harus lillahi. Dicontohkan tuh di dalam sholat, usolli fardhul maghribi salat raka'atin lillahi, usolli fardhul asri lillahi, usolli fardhul maghribi lillahi, usolli fardhul duhri lillahi. Semua lillahi ta'ala. Kenapa? Karena harus benar-benar Bapak Ibu sekalian. Tidak usah karena yang lain. Betapa malunya kita di hadapan Allah kalau beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyembah kepada Allah masih ada implik-implik yang lain, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak malu bapak-bapak, bagaimana tidak malu ibu-ibu? Bapak ibu duduk di sini, pantatnya enak, yang ngasih enak itu jawab Pak, Buset. Allah. Bu,
Itu ibu-ibu duduknya nikmat, dikasih kenikmatan yang ngasih. Pak, bapak-bapak duduk di situ sambil minum es, sambil udun, bisa nikmat yang ngasih nikmat. Bu, yang di depan saya nih orang sono. Orang di Bandung ya, orang mana? Orang Tambun. Bandung. Oh. Jawa ada. Bawa peyem, Bu, peyem. Ternyata. Peyem puan ada, peyem puan ada. Banyak peyem puan. Barusan lupa ada istrinya. Kalau peyem puan saya udah punya, Bu. Iya. Tapi nanti kalau ada boleh dimampir ke rumah ya, Bu ya. Peyem di Bandung katanya. Ternyata Pak Tuhan punya saudara orang Bandung ya. Tante, kali-kali main ke Bandung ya, Bu ya. Ibu siapa namanya, Bu? Jumairo. Ibu siapa? Bu Dede. Oh, Mama Dede ya, Bu ya. Oh, ya, Bu. Responnya Ibu ya tadi, Bu ya. Mudah-mudahan Ibu panjang umur. Amin. Udah daftar umroh, Bu? Insyaallah. Tuh, Pak Fuad. Doain ibunya ya, biar bisa umroh bareng Pak Fuad. Nanti dipanggil di sana. Iya, Pak Bu, daftar aja yang punya uang mah. Yang punya uang mau haji daftarin haji. Yang pengen nabung umroh. Apalagi yang sudah tua kayak ibu. Cepat dipanggil, bener haji ya. Ada diskon dispensasi bagi orang yang sudah sepuh di atas 70 tahun ke atas, itu cepat dipanggilnya. Tanya kementerian agama aja gitu. Iya, kita mah yang muda-muda kan masih lama. Kalau yang sudah tua duluan. Umrohnya hajinya gitu, Bu, jangan semua. Insya Allah benar. Kalaupun nggak dipanggil ke Baitullah, dipanggil ke Rahmatullah. Amin ya Rabbal. Yang tua biar bisa umroh, yang tua biar bisa haji, yang muda biar bisa haji dan bisa umroh. Amin. Mau bareng-bareng? Jangan repot bareng-bareng, Bu. Sepi nanti di sini kalau bareng-bareng mah. Gantian. Minggu sekarang Pak Fuad dan Fuad, minggu depan nanti siapa lagi ya? Undang lagi saya yang sini. Aduh, ini capek Bu, capek ya, kayak puyeng. Sampai mana tadi Bu? Sampai puyeng tadi ya? Lupa gara-gara puyeng lupa. Bapak Ibu ya saya hormati, kenapa kita harus lillah? Karena harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, Pak. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, Bu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Kalau kalian Bapak Ibu sekalian hadir di sini, hitung itu nikmat la tuhsu. Kagak bakal bisa terhitung. Saya tanya ibu yang hadir di sini, berapa kali ngedip selama hadir di sini? Ya, Pak, nikmat enggak ngudut? Mister rokok enak enggak? Bagi yang rokok, enak kan? Nikmat. Bu, orang Bandung, enak nggak duduk di situ, Bu? Kenapa bisa enak duduk di sini? Karena diberi nikmat oleh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, diambil tuh nikmat pantat Bapak Ibu sekalian, dikasih bisul aja pantatnya. Benar? Bisa kagak dulu kayak gini, selanga, ketawa ke TV, bisa kagak? Kagak, paling dari jauh WA sama Pak Fuad dan Bu Fuad. Pak Fuad, Bu Fuad, saya kagak bisa hadir. Pengennya mau pengen, kenapa? Terus Bu, bener kagak Pak? Ada lagi yang kakinya encong, Pak Fuad, bagi saya tuh Pak Fuad pengen hadirnya, waktu bagaimana kaki kagak bisa apa berat sebelah. Ada yang kayak gitu? Tuh ditekuk sakit kata si mak katanya. Ada apa yang nyaut bener mama?
hadirnya di sini kita nikmat karena yang ngasih nikmat Allah. Mahal tidak itu? Maka niatin lillahi ta'ala, jangan karena yang lain. Niat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Kepala kita hari ini nikmat, hidung kita hari ini nikmat, telinga kita hari ini nikmat. Ada yang budak di sini telinganya. Itu yang di dalam tuh, kedengeran nggak suara saya? Dia makan pais di dalam. Buset, kita ngaji bisa makan pais ya mah. Pais. Tahu pais? Papais tahu? Ini pais pisang. Pisang. Tahu bu? Buaya di baik katanya. Apa bapak saya mah mau tahu mau pakai kau aja lumayan. Coba yang ibu. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki hari ini insya Allah kita nikmat, benar? Maka jangan nunggu Pak Fuad berangkat umroh, nanti ibu sholat duhur Bapak Ibu sekalian niatin lillahi ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Cari cimbai deh. Apa orang Bandung apa tuh? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat apa itu? Waqi'ah. Waqi'ah bae makanya bukan surya paling waqi'ah loh itu waqi'ah. Surat Al-Mu'minun. Kata Allah dalam Al-Quran soal Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, pasti bahagia, pasti selamat dunia akhirat. Siapa? Orang yang beriman. Kita beriman apa tidak ini? Beriman apa tidak? Qad aflahal mu'minun, pasti selamat dunia akhirat orang yang beriman. Entah itu orang Permata Trias, entah orang Pondok Tanah Mas, entah orang Bandung, entah orang Israel, entah orang Lebanon, entah orang mana sedunia, asalkan beriman kepada Allah, aflahal mu'minun, selamat dunia akhirat. Namun itu ayat bagi ibu sekalian tidak berhenti di situ. Oh, kalau begitu mau udah selamat doa yang beriman, agak usah sholat, agak usah ngaji, agak usah puasa, itu namanya. Ayat selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman yang bagaimana yang mendapat kebahagiaan? Orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Orang apa katanya? Khusyuk ketika melaksanakan sholat. Bagaimana cara khusyuk Bapak Ibu sekalian? Khusyuk itu pertama diawali dari anggota badan. Anggota badan kita ketika kita sholat itu jangan sampai gerak kanan kiri. Allahu Akbar. Dari mulai bar sampai salam, gak goyang kanan, goyang kiri. Biasanya kalau itu soal nenek gitu, dia pamit. Soalnya pinggir kipas angin lagi. Neneknya orang sini bu, neneknya orang Bandung. Orang Bandung ada khusus sholatnya, amin. Sholat khusyuk dimulai daripada anggota badan. Siap gerak. Kemudian setelah itu hadirkan Allah di dalam setiap nafas yang kita ucapkan ketika kita sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jemuran kayak apa diangkat, mana udah belum lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ada yang kayak gitu? Kirain saya nggak ada.
Tuh Bu, orang Bandung, orang sini mah kayak gitu sholatnya. Sholat ingat jemuran. Orang sini, orang Bandung kayak gitu nggak Bu? Sarua. 11-12 orang Bandung sama orang Permata Tria sebenarnya sholatnya. Sholat ingat jemuran. Ya, suka kayak gitu. Padahal harus khusyuk tadi, bukan hanya beriman saja. Fi sholatihim khoshi'un. Bapak-bapak kalau sholat ingat apa Pak? Saya tanya nih, why nih? Pak, Mancing. ingat mancing Pak nih. Oh, ampun. Fi sholatihim khoshi'un. Berapa menit Bapak Ibu kalau sholat duhur? Saya tanya, tanpa berjamaah. Dari mulai Allahu Akbar sampai salam berapa menit? Ada yang sholat duhur 10 menit? Ada kagak? Nggak ada. Bu, di Bandung sholat duhur berapa menit kalau sholat sendirian? 2 menit setengah. 2 menit setengah. Buset dah, ampun. Kayak kereta cepat, Pak. Ampun. Di sholat sholat duhur 5 menit. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tanya ke ibu masing-masing, tanya ke hati masing-masing, berapa menit, berapa detik hati yang ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nanya kayak gitu Bu? Pernah nanya kayak gitu Pak? Praktekin nanti duhur. Praktekin nanti duhur Bu. Nah, tentang ini udah mau hujan gitu ini. Makanya kalau mau sholat semuanya entepin dulu, beresin dulu. Benar. Kalau bapak-bapak yang mau mancing dulu dah. Sholat jam 12 agak sholat. Nah. Tanya Pak, tanya Bu. Sholat yang hanya 5 menit, berapa menit ingat sama Gusti Allahnya? Pernah saya pengajian. Sono. Bukan di sini Pak. Maaf nih Pak ya kalau ada orang yang maaf yang singgung. Lagi pengajian Pak, satu pengajian ibu-ibu. Nanya. Bukan di sini, bukan di sana. Habis kan ada ceritanya jawab. Ustaz katanya, bagaimana kalau lagi sholat ingat piling India katanya. India. Bayangin tuh. Jadi sholat itu sholat ngadep TV. TV-nya lagi musik India. Kuce kota. Nanya kayak gitu. Pak Ustaz, bagaimana sholat saya kalau lagi sholat ingat film India? Ya kita jawabnya gimana tuh ya? Kata saya jawab, lanjutin nonton film Indianya. Sambil sholat biarin. Ketimbang kagak sholat gara-gara mendingan sambil sholat nonton. Keprok ibu-ibu Pak. Jangan begitu, malu kan? Jangan begitu Pak. Ma, sama siapa? Allah. Kalau mau nonton India nonton dulu beresin. Kalau mau mancing tadi mancing dulu beresin. Biar anteng dulu kita sholat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah itu bukan hanya saja melihat dari dohiriyahnya kita ini, tapi Allah itu melihat isi lubuk hati Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Oh, bukan juga baru, sarungnya baru, sejadahnya cakep, sholat, Bismillah. Tapi ingat sama film India tadi. Terus ya Allah, ini orang sholat apa mikirin India? Dohirnya mah sholat, tapi ternyata dalemannya lagi ngapain? Lagi ngapain tadi? Nonton film kayak gitu.
wa atimul hajja wal umrata lillah. Bagi yang haji, bagi yang umroh, sempurnakan haji dan umrohnya karena Allah. Bagi kita yang tak haji, yang tak umroh, dirikan sholat, sempurnakan sholatnya lillahi. Kenapa demikian? Karena Allahnya sama. Allahnya itu, Allah yang di Mekah itu, Allah yang di Permata Trias juga itu, Allah yang di Bandung juga itu, Allah yang di mana-mana juga itu Allahnya. Sholat di Masjidil Haram 2 rakaat kalau subuh, sholat di Permata Trias juga kalau subuh berapa rakaat? Kalau di Bandung berapa, Bu? 3. Kalau 2. Kalau dia tantangannya Bu, bilang 2 begini tangannya. 3. Sama, Pak. Di sana juga Allahnya itu, di sini juga itu. Maka jangan hanya orang yang umroh saja yang semangat ibadahnya, pun orang yang di sini juga harus semangat ibadah. Namun bagi orang yang setelah pulang umroh dan haji, cirinya orang haji dan umroh mendapatkan mabrur dan mabrurah, pulang dari sana lebih semangat melaksanakan ibadahnya. Yang tadinya sholat duhur 4 rakaat jadi 6 rakaat. Bukan begitu, Pak. Mentang-mentang pulang umroh sholat duhur 6 rakaat. Kok semangat katanya? Lebih semangat ibadahnya. Lillahi ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang sepele tapi ternyata ini penting di tengah-tengah kita semua. Bukan hanya saja Bapak Ibu sekalian, sama juga. Saya juga kalau sholat suka mikirin sholat duha tadi, Allahu Akbar, duha. Aduh, jadi di Pakuan mau ngapain? Ingat Pakuan, padahal lagi sholat duha. Apalagi yang punya hajat, Pakuan tadi sholat subuh mikirin ini baik. Aduh, jangan-jangan hujan. Pakuan juga sama. Lagi sholat duha dan mudah-mudahan kalau do. Tanamkan Bapak Ibu sekalian. Tanamkan lillahi ta'ala. Terakhir 5 menit lagi. Udah serap Pak saya ini. Bapak Ibu sekalian, setiap Allah ciptakan yang nempel di diri kita semuanya, apapun bentuknya, bahkan di semua alam dunia ini pasti ada hikmahnya. Jangan pernah memandang kecil kepada apapun, jangan pernah merendahkan siapapun, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ada hikmahnya. Mana contoh kecil dari sebagian yang nempel dalam diri kita. Bapak punya rambut, punya Pak, ibu-ibu punya rambut. Dari rambut Bapak Ibu sekalian, berapa ratus orang, berapa juta orang yang mencari nafkah dari rambut, benar? Min asgarin, dari asgar. Apa lagi? Oh, sahabat. Pangkas rambut. Ibu-ibu suka pangkas rambut? Potong rambut, salon. Rambutnya kayak sepele rambut. Bayangin kalau kita semuanya kagak ada rambutnya, atau rambutnya kagak manjang-manjangin segini aja, tutupan asgar. Itu kagak ada salon rambut Bu di depan. Kenapa? Kita kagak usah ngurusin apa. Rambutnya ada ketombean, datanglah sampo, bener? Ada yang jualan sampo ya, ada yang bikin pabrik apa? Berapa ribu karyawan pabrik sampo, bener? Gara-gara di rambut Bapak Ibu sekalian ada apanya? Jadi biarin itu ketombe. Alhamdulillah, jalan rezeki buat orang. Ya, jangan marah-marah. Yuk ketombe yuk, berangkat yuk. Anak aku cekuan Bandung teh main. Ya. Alhamdulillah. Ketombe kagak ada, datang kutu. Kutu juga membawa apa? Ada yang jualan sisir apa? Sisir kutu ya.
Benar. Semua yang Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka pantas kata Allah, wahai umat manusia, ketika ibadah jangan karena yang lain, lillahi, karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa diberikan kenikmatan ibadah. Jauh-jauh kita bisa berangkat ibadah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, ziarah ke makam Rasul di Madinatul Munawwarah, pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.